Hani yang sedang memakai hak sepatunya langsung terduduk tegap. Wajahnya ketara sekali menyiratkan kepanikan. Gak perlu panik itu cuma kemungkinan. Mudah-mudahan nanti demamnya turun. Darren mengira kalau Hani panik gara-gara takut anaknya sakit TBD. Padahal Hani panik, takut darah Darren dan darah Kalista tidak memiliki kecocokan. Iya jelas aku panik lah mas. Masa bayi sekecil itu harus diambil sampel darahnya segala? Kan kasihan. Ada-ada aja. Udahlah, minumin obat aja yang dari dokter sampai sembuh. Bayi demam itu biasa. Setelah vaksin juga kan biasanya bayi suka demam. Hani bicara panjang lebar, bahkan seolah sok tahu tentang perkembangan anak. Itu kata dokter, bukan kata aku. Udah aku mau berangkat dulu. Kalau kamu kekeh mau kerja, pulangnya cepetan. Gantian sama Jarana, urusin Kalista. Takutnya Kalista keterusan. Darren pun melenggang keluar kamar, meninggalkan Hani yang mencebik. Mas berangkat dulu ya sayang. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aja mas. Jangan sampai lupa makan, pesan Darren pada Jarana. Jarana pun mengangguk. Hati-hati, bibirnya tersenyum manis. Ayah berangkat dulu ya sayang. Lista baik-baik di sini sama bunda. Semoga Lista cepat sembuh. Darren beralih mengecup pipi dan kening bayi perempuan itu, lalu membelainya pelan. Setelah itu barulah ia mencium kening Jarana. Hani yang baru saja keluar kamar merasa panas menyaksikan semua itu. Ia iri melihat kemesraan dan keromantisan suami dengan kakak mertuanya itu. Hani juga merasa iri melihat kedekatan Darren, Jarana, dan Kalista. Mereka nampak seperti keluarga yang bahagia. Mau berangkat juga, Han? Tanya Darren saat mereka sama-sama berjalan menuju garasi. Hani tak menyahut. Hatinya masih diliputi kekesalan dan kecemburuan akibat apa yang dilihatnya baru saja. Ditanya kok diam aja? Gerutu Darren sambil masuk ke dalam mobilnya. Kali ini Jarana tidak ikut mengantarkan Darren karena khawatir Kalista justru kedinginan. Mobil Darren pun melaju dengan kecepatan pelan keluar dari garasi rumahnya, lalu mulai kencang saat masuk ke jalanan. Kaki tegap Darren melangkahkan panjang menuju ruangannya. Ia datang terlambat karena mengantar Kalista dulu ke dokter. Darren pun sudah mengatakan ini pada Aji. Saat mengetahui Darren sudah datang, Aji pun langsung menghampiri putranya itu ke ruangan. Darren, gimana kondisi Kalista sekarang? Mamamu sangat cemas waktu dikasih tahu tadi. Aji duduk di kursi di hadapan Darren. Masih demam, Pak. Mudah-mudahan nanti demamnya turun setelah minum obat, jawab Darren. Syukurlah, semoga aja nggak keterusan, timpal Aji. Darren, Papa mau bicara serius sama kamu, lanjut Aji dengan mimik berubah tegang. Soal apa, Pak? Darren mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Ia menatap lekat mata sang ayah. Soal perusahaan. Terdengar hela nafas berat yang keluar dari mulut laki setengah abad lebih itu. Apa semakin parah, Pak? Darren bertanya dengan senduh. Aji pun mengangguk lemah. Kepala yang biasanya ia angkat dengan percaya diri dan berwibawa, kini tertunduk lesuh. Aji hampir menyerah. Ia tidak bisa membayangkan nasib ratusan karyawannya andai perusahaan itu berangkut. Apa tidak ada cara lain untuk memajukan kembali, Pak, untuk mempertahankannya? Tanya Darren dengan hati nelangsa melihat lemahnya sang ayah. Papa sudah berusaha mencari investor baru, tapi nihil.
Tak ada yang bersedia, jawab Aji terdengar pasrah. Biar Darren yang coba cari investor, Pak. Darren pinta data-data orang yang pernah menjadi investor aja. Nanti Darren coba lobby sebisa mungkin. Rasanya nggak rela kalau perusahaan ini harus gulung tikar. Padahal banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan di perusahaan ini. Darren berkata dengan semangat. Semoga aja. Aji bangkit lalu menepuk pundak sang putra. Ia pun berbalik lalu berjalan keluar ruangan meninggalkan Darren yang terduduk seorang diri. Saat dilanda kebingungan seperti ini, biasanya Darren akan berbagi cerita dengan Ipan, sahabatnya. Tapi kini sahabatnya itu sedang tak ada di sana. Darren pun terpaksa memendamnya seorang diri. Untuk bercerita pada Jarana pun, Darren rasanya tak sanggup. Beban pikiran Jarana sudah begitu terkuras oleh Kalista dan butik. Belum pekerjaan rumah yang terkadang masih Jarana lakukan. Darren tak ingin menambah beban pikiran Jarana dengan masalah ekonomi perusahaannya. Apalagi untuk bercerita pada Hani. Lebih tidak mungkin lagi bagi Darren. Hani pasti tidak ingin tahu apapun selain uang yang mengalir untuknya. Jauh di seberang sana, Ipan dan Diana justru sedang dilanda kebahagiaan yang luar biasa. Keduanya berjalan sambil bergandengan tangan menyusuri jalan setapak menuju arah sungai. Beberapa orang yang berpapasan dengan mereka tersenyum sopan sembari turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan pengantin baru tersebut. Jarak dari rumah Ipan menuju sungai memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter saja. Hingga dalam waktu 10 menit, Ipan dan Diana pun sudah sampai di tepian sungai. Diana sempat tertegun, sejenak menatap takjub pada keindahan alam sekitar. Sungai yang lumayan luas, dengan air jernih yang mengalir, batu-batu besar yang ada di pinggir dan tengah sungai, membuat sungai itu terlihat lebih indah. Di atas batu-batu besar itu, ada beberapa orang yang terduduk sambil mencuci baju, ataupun sekedar bermain air. Beberapa anak lelaki yang sedang bermain di sekitarnya pun menambah riuh suasana sungai. Perlahan Diana mencopot sendal yang digunakannya. Lalu ia berjalan hati-hati ke pinggiran sungai. Hati-hati, ini bukan pantai. Jangan sampai menginjak sesuatu yang tajam. Pesan Ipan melihat istrinya itu tanpa alas kaki. Diana berbalik, lalu menganggap sebentar. Kemudian berjalan lagi lebih hati-hati karena ternyata batu-batu itu lumayan licin. Tepat di sebuah batu yang cukup besar dan lebar, Diana duduk. Ia mainkan air di sisi kiri dan kanannya dengan tangannya. Ia bak seorang anak laki kecil yang sedang bermain. Senyum senantiasa mengembang dari bibir raunumnya. Hati-hati, Ipan sedikit berteriak agar Diana bisa mendengarnya. Diana kembali mengangguk. Sebagian orang-orang berada tak jauh dari Diana pun ikut menoleh memperhatikan dirinya. Cukup lama Diana duduk sambil menikmati setiap cipratan air yang mengalir tepat di pinggirannya. Sesekali kepalanya mengadakan menatap hamparan langit yang biru dan dihiasi awan-awan putih. Setelah itu, ia kembali edarkan pandangannya pada seberang sana, di mana ada hamparan sawah yang luas dan sedang menguning. Juga beberapa orang di sekitarnya. Diana tersenyum. Dalam hatinya, ia berbicara. Apa ibu dan bapak Mas Ipan juga ada di sana? Diana menoleh ke arah Ipan untuk menanyakan di mana keberadaan sawah milik ibu dan bapaknya. Namun tiba-tiba saja hati Diana merasa panas melihat Ipan justru sedang berbicara dengan seorang wanita seumuran dirinya dengan saling pandang dan tersenyum lebar.
Diana dilanda rasa cemburu luar biasa. Hingga tanpa sadar ia langsung bangkit dari duduknya dan berjalan menuju arah Ipan tanpa memperhatikan jalan yang diinjaknya sama sekali. Ah, Diana menjerit. Kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu yang tajam. Ipan pun langsung menoleh dan segera berjalan, cepat menghampiri Diana yang sedang berjongkok sambil memegangi kakinya. Astagfirullah, kaki kamu kenapa sayang? Injak apa? Kenapa bisa berdarah seperti ini? Ipan melontarkan banyak pertanyaan pada istrinya itu dengan nada cemas. Aku mau pulang, ujar Diana dengan ketus. Iya, ayo kita pulang. Tapi ini kaki kamu berdarah. Harus dibersihkan dulu, nanti infeksi. Ipan berusaha membersihkan luka Diana dengan tisu yang ada di saku celananya. Beruntung di dalam saku Ipan ada tisu bekas. Biarin, lebih baik kaki yang sakit daripada hati. Timpal Diana masih jutek. Kening Ipan menyerit. Ia merasa heran dengan perubahan sikap Diana yang tiba-tiba. Diana yang biasanya lemah lembut berubah menjadi ketus dan judes. Sayang, kamu kenapa? Tiba-tiba judes gitu? Ipan bertanya dengan lembut, dengan tangan masih memegang kaki Diana. Mas, aku pulang dulu. Anakku udah ketemu ini. Wanita yang tadi berbincang dengan Ipan menghampiri Ipan dan pamitan. Oh iya mbak, silakan. Syukur kalau udah ketemu, jawab Ipan menoleh. Diana tercengang. Wanita itu ternyata sudah punya anak. Diana pikir wanita itu mantan atau mungkin teman Ipan. Duh, malunya. Udah salah sangka, gerutu Diana dalam hati. Tapi aku terlanjur bersikap judes. Masa iya harus tiba-tiba lembut lagi? Diana galau. Itu siapa? Tanya Diana datar saat wanita itu sudah agak menjauh. Oh, itu tetangga kita. Rumahnya cuma terhalang satu rumah dari rumah kita. Dia tadi nyariin anaknya. Katanya bermain di sungai bareng teman-temannya. Kami ngobrol sebentar. Dia ngucapin selamat untuk pertandingan kita. Ipan menjawab dengan lugas. Ngobrol aja pakai senyum-senyum segala. Diri Diana pelan, tapi masih terdengar oleh Ipan. Ipan pun langsung tersenyum. Apa gara-gara ini ya? Istriku yang cantik ini jadi tiba-tiba jutek. Baru tahu kalau cemburu bisa membuat wanita yang lemah lembut berubah 360 derajat. Ipan pun tertawa lebar. Gak lucu, saut Diana sambil berusaha berdiri. Aduh, Diana memekik kesakitan saat berusaha berjalan. Iya deh, iya, maaf ya. Lain kali Mas gak akan senyum-senyum lagi kalau bicara sama orang. Mulanya gini aja, biar dikira jutek. Ipan menunjukkan mimik wajah jutek pada Diana. Seketika Diana pun tersenyum melihat ekspresi wajah suaminya itu. Gak gitu juga kali. Diana memukul dada Ipan pelan, membuat suaminya itu kembali bahagia karena melihat senyuman indah kembali terbit dari bibir sang istri. Masya Allah, cantiknya. Bidadari Mas kalau tersenyum seperti itu, puji Ipan dengan mata berbinar. Gombal. Diana tertunduk menahan rona merah pipinya. Apalagi kalau malu-malu seperti itu. Makin cantik, makin menggemaskan. Jadi pengen cepat-cepat masuk kamar lagi. Lidah Ipan semakin menjadi. Iya Mas nih. Diana pun semakin merona. Nah gitu dong, senyum, ceria dan manja. Ipan mencoel pipi Diana. Yuk pulang, kita obati lukanya. Bisa jalan sendiri gak? Atau mau digendong? Bisa sih, tapi sakit. Diana pun mencoba berjalan meski tertatih-tatih. Sini Mas bantu. Ipan membawa lengan Diana agar
memegangi pundaknya. Lalu tangan Ipan merangkul pundak Diana dan membantunya berjalan. Perlahan dan sangat hati-hati, Ipan memapa Diana berjalan. Ketara sekali jika Ipan memang ingin menjaga Diana dengan sangat baik. Dalam hatinya, Diana menyesali kebodohannya gara-gara cemburuan yang tak berdasar dari mencelakakan dirinya dan menyusahkan suaminya. "Duduk ya sayang," kata Ipan saat mereka sampai di rumah. Dengan tergesa Ipan berjalan menuju belakang dan kembali dengan sebuah baskom berisi air. Tak lupa Ipan pun membawa obat tetes luka dan plester. "Tahan ya, ini sedikit perih," tutur Ipan sambil membersihkan luka Diana dengan sangat hati-hati. Setelah dirasa bersih, Ipan pun mengelap lukanya agar tak basah. Dengan telaten, Ipan mulai meneteskan obat tetes luka ke bagian yang terluka, lalu menutupnya dengan plester. Berjongkok di bawah kaki Diana, Diana merasa sangat terharu dengan perhatian suaminya itu. Padahal, jelas-jelas luka itu adalah luka kecil yang tak perlu terlalu dikhawatirkan. "Makasih banyak ya Mas, semoga Mas menyayangiku selamanya seperti ini," Diana berkata dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat istimewa. Ipan memperlakukannya dengan sangat spesial. "Tentu saja kita akan seperti ini selamanya, menyayangi satu sama lain, sampai maut yang memisahkan kita. Amin." Ipan pun tersenyum menatap Diana. Ipan melirik jam dinding. Sudah jam 11 siang. "Mas masak dulu ya. Nanti setelah duhur biasanya ibu sama bapak pulang. Mereka pasti lapar," tutur Ipan. "Diana saja masak," pinta Diana. "Kaki kamu kan sakit. Lagi pula istri Mas ini bisa masak kah?" Ipan tersenyum lebar. Diana tersenyum malu-malu. Benar juga apa yang dikatakan Ipan. Diana memang belum mahir memasak, kecuali sekedar membantu. "Ya udah, aku bantuin potong-potong sayuran aja ya," tawar Diana. "Boleh, yuk, jalannya hati-hati." Ipan mengulurkan tangannya, mengajak Diana menuju dapur. "Mau masak apa?" tanya Diana yang melihat Ipan malah mematung di depan kulkas yang terbuka. "Bahan masakannya nggak ada." Ipan menoleh ke arah Diana sambil tertawa. "Terus?" tanya Diana. "Mas mau bikin sambal aja, terus goreng ikan asin. Kebetulan ada ikan asin di dapur," jawab Ipan. Ipan pun mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sambal seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, dan terasi. "Ih, bau!" Diana menutup hidungnya. "Gak suka sambal terasi ya?" Ipan mendingan menatap Diana. Diana menggeleng. "Bau. Nanti cobain sambal bikinan Mas ya," pinta Ipan. Diana terdiam. "Kalau nggak doyan jangan dipaksakan. Cobain aja dulu," Ipan menambahkan. Diana mulai mengangguk pelan. "Tunggu sebentar ya. Mas mau ke belakang rumah sebentar." Ipan pun berlalu meninggalkan Diana menuju belakang rumahnya. Tak berselang lama, ia kembali membawa daun singkong di tangannya. "Sambal sama ikan asin itu belum komplit kalau belum ada lalapannya," tutur Ipan sambil mencuci daun singkong itu, kemudian merebusnya. "Sayur bening yang tadi pagi kan masih banyak Mas, masih bisa dimakan nggak?" tanya Diana yang akhirnya hanya menonton Ipan yang memasak. "Masih dong, nanti kita makan lagi, sama sambal, lalap, dan ikan asin. Mantap pokoknya. Mas udah lama nggak makan itu." Air liur Ipan hampir saja menetes, membayangkan makanan sederhana, tapi terasa begitu nikmat itu. "Kalau aku nggak suka, gimana?"
Diana bertanya lagi. Nanti Mas masakan mie instan spesial, jawab Ipan tersenyum lebar. Setelah kurang lebih setengah jam berkutat di dapur, akhirnya sambalnya jadi juga. Begitupun dengan lalapan daun singkong dan goreng ikan asin sudah siap. Ipan pun segera menyiapkan beberapa buah piring di atas meja makan, lalu mengambil nasi dan magicom yang meletakkannya di atas meja makan. Diana melihat suaminya begitu cekatan mempersiapkan semuanya, seolah sudah biasa melakukannya. Kok Mas pintar masak sih? Biasanya kan laki-laki boro-boro bisa masak, tanya Diana penasaran. Dari kecil ibu itu udah ngajarin Mas segala macem. Masak, nyuci, setrika, beres-beres rumah. Pokoknya semua pekerjaan rumah tangga. Kata ibu, semua itu bukan hanya tugas perempuan, tapi laki-laki juga harus bisa. Bapak selalu mencontohkan untuk selalu membantu pekerjaan rumah tangga, biar ringan. Ipan memperjelas dengan lembut. Masya Allah, luar biasa sekali ya, ibu sama bapak itu. Jadi malu, aku aja yang cewek gak bisa masak, timpal Diana. Gak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng, jawab Ipan tersenyum. Percakapan Diana dan Ipan terhenti saat mereka mendengar suara riuh dari arah depan. Ipan pun segera berlalu untuk melihat. Ternyata kedua orang tua dan kakak Ipan sudah datang dari sawah. Mereka pun pergi ke belakang rumah untuk membersihkan diri bergantian. Setelah semua orang selesai bersih-bersih dan sholat zuhur, mereka pun berkumpul di meja makan. Di kulkas gak ada apa-apa, Bu. Jadinya Ipan masak seadanya, tutur Ipan pada ibu dan bapaknya. Lah iya, kan kita baru pulang dari kota, jadi belum sempat belanja lagi, jawab Enjum. Tapi ini juga enak kok, Pan. Makanan kesukaan Bapak gak terlalu mewah-mewah, cukup ada sambal, lalap, dan ikan asin. Bisa-bisa Bapak ngabisin nasi semua ini ya nih. Asep tertawa lebar, diiringi tawa yang lainnya. Mereka pun mulai mengisi piring mereka masing-masing dengan nasi dan lauk seadanya. Terkecuali Diana. Piring di hadapannya masih kosong. Dia ragu untuk mencoba makanan itu. Nak Di, gak ikut makan? Gak doyan ya nak? Tanya Enjum dengan mulutnya yang sudah penuh. Enggak Bu, belum nyoba. Ini barusan mau coba. Dengan terpaksa karena tak enak pada keluarga Ipan, Diana pun akhirnya mengisi piringnya dengan sedikit nasi, lalu menambahkan sayur daun kelor tadi pagi. Di sisi piringnya, ia simpan sedikit sambal dan sepotong ikan asin. Juga lalap dan singkong beberapa lembar. Perlahan Diana mulai menyuap makanan itu. Ia coba mencocolkan daun singkong ke sambal, dan ternyata Diana menyukainya. Apalagi ditambah gigitan ikan asin sedikit. Diana keterusan. Ia begitu menikmati makan malam yang seadanya, tapi begitu nikmat. Ternyata benar apa yang dikatakan Ipan dan ayahnya. Makan seperti itu lebih nikmat rasanya. Nak Diana, kalau tinggal di sini sama ibu sama bapak, Nak Diana kira-kira betah nggak? Tanya Enjum saat piring mereka telah kosong. Di sini banyak yang suaminya merantau ke kota, tapi istrinya tetap di rumah. Diana terdiam. Dia bingung harus menjawab apa. Diana menoleh sekilas ke arah Ipan yang duduk di sampingnya. Kemudian kembali mengarahkan pandangannya kepada Enjum, orang yang tadi bertanya. Jujur, Diana senang banget tinggal di sini. Suasananya nyaman, tenang, asri, dan penuh kekeluargaan. Tapi, kalau yang dimaksud ibu adalah menetap, masih banyak yang harus dipertimbangkan. Diana di Jakarta juga mengurus butik. Selain itu, tujuan pernikahan juga agar kita bisa selalu bersama-sama.
dalam kondisi apapun, kecuali mungkin ada hal-hal darurat yang membuat kita harus berjauhan. Bener nggak, Mas? Diana kembali menatap Ipan, meminta pendapat suaminya itu. Betul sekali, pasangan suami istri yang berdekatan saja masih banyak godaan satu sama lain. Apalagi pasangan yang berjauhan, pasti memicu lebih banyak godaan. Kita mencoba berusaha untuk saling menemani saja ya, sayang. Ipan menguatkan pendapat Diana. Betul itu, Pan. Bapak setuju. Ibu sama bapak saja selalu sama-sama. Mau ke sawah, mau ke kebun. Ibumu itu gak bisa jauh-jauh dari bapak. Timpal Asep membuat semua orang tertawa. Ketara, ayahnya Ipan termasuk orang yang humoris. Bapak ini, kalau gak ditemenin ibu katanya males pergi karena gak ada yang bantuin. Jadi sebenarnya ibu apa bapak yang gak bisa jauh-jauh? Enju menimpali ucapan Asep, membuat semua orang kembali tergelak. Suasana rumah pun senantiasa riuh dan ramai. Sawahnya di mana sih, Bu? Jauh gak dari sungai? Tanya Diana penasaran. Gak jauh, udah deket itu. Besok Nadiana ikut aja ya. Kapan lagi bisa pergi ke sawah? Nanti kita makan bareng di saung yang ada di sawah. Dijamin nikmat, jawab Enjom. Diana pun mengangguk antusias. Terakhir kali Diana pergi ke sawah waktu masih kecil, saat tinggal di Tasikmalaya. Setelah tinggal di Jakarta, ia belum pernah menginjakkan kakinya lagi di area tempat menanam padi tersebut. Setelah selesai berbincang-bincang banyak hal di meja makan, keluarga Diana pun buyar. Diana memilih membereskan meja makan dan langsung mencuci piring, sedangkan Asep memilih masuk kamar untuk meredahkan tubuhnya. Enjum dan Wanti memilih nangkring di teras rumah, bercengkrama dengan para tetangga yang juga sedang berada di terasnya masing-masing. Yang Diana tangkap, orang-orang di kampung halaman Ipan berbicara dengan nada yang cukup kencang, hingga perbincangan mereka bisa terdengar dari jarak yang lumayan. Dari segi bahasa, Diana mengerti sedikit-sedikit, karena masih ada beberapa kata yang sama dengan bahasa Sunda. Namun, untuk kata yang khas, bahasa Cilacap, Diana sama sekali tidak mengerti. Sesekali ia bertaut pada Ipan tentang apa yang dikatakan tetangganya itu. Setelah Ipan menjelaskan, barulah Diana mengerti. Mau kopi, Mas? Tawar Diana pada Ipan yang sedang duduk di kursi kayu di depan ruang. Rata-rata kursi di rumah di sana terbuat dari kayu, persis bangku kursi untuk anak sekolah. Teh aja ya, teh khas di sini enak, wangi. Cobain deh, meskipun ada ampasnya, jawab Ipan. Diana pun mengangguk, lalu mulai membuka toples berisi teh bubuk, lalu memasukkannya ke dalam 2 gelas. Masing-masing gelas diberi 1 sendok makan teh dan 1 sendok makan gula putih. Setelah itu, barulah diseduh dengan air panas dari termos. Diaduk sebentar, lalu tunggu sampai kadar panasnya berkurang. Ini, Mas. Diana menyimpan 2 buah gelas di atas meja. 1 untuk dirinya dan 1 lagi untuk Ipan. Kamu ngemil apa sih, Mas? Tanya Diana yang melihat Ipan anteng memakan sesuatu dari dalam toples besar. Ini namanya gorengan kacang hitam dan peyek kacang hitam. Makanan khas di sini juga. Setiap lebaran atau ada acara hajatan, peyek kacang hitam ini pasti selalu ada. Dimakan sama nasi enak, dimakan buat cemilan juga enak. Nanti Mas pesen buat oleh-oleh ke Jakarta ya. Kebetulan ada tetangga sebelah yang bisa bikin, tutur Ipan yang tak berhenti mengunyah peyek yang nampak sedikit keras dari teksturnya itu. Boleh,
Memangnya kapan rencana kita kembali ke Jakarta? Tanya Diana yang juga ikut mengambil satu buah peyek dari dalam toples. Perlahan Diana menggigit peyek itu. Benar saja, sedikit keras. Tapi karena giginya masih kuat, Diana meneruskan memakannya. Paling lusa kita kembali ke Jakarta. Dari sini pagi-pagi sekali, biar nyampenya nggak kemalaman. Mas juga kan harus buru-buru masuk kerja. Setelah cuti seminggu sebelum dan sesudah pernikahan, timpal Ipan. Sama Mas, Diana juga kepikiran Mbak Jarana terus. Kasihan dia, ngurusin butik seorang diri. Apalagi dia juga sibuk ngurusin Kalista. Heran deh, sama Mbak Hani, kenapa nggak mau ikut ngurusin anaknya sekali ya? Padahal dia kan ibunya. Dia yang lebih bertanggung jawab. Padahal Kalista juga mirip banget dengan Mbak Hani. Makin kesini mukanya makin mirip plek ketiplek sama ibunya. Gak ada miripnya sama ayahnya sama kali. Diana berbicara dengan panjang lebar. Ipan pun hanya menanggapi perkara isinya itu dengan senyuman. Sementara di rumah Jarana, ia sedang kerepotan menenangkan Kalista yang masih sering menangis setiap kali diturunkan dari gendongan. Bayi perempuan itu selalu menangis dengan kelingking, bahkan sangat kencang, seolah begitu kesakitan. Jarana pun tak tega, hingga ia akhirnya kembali menggendong anak madunya itu, meskipun pundaknya sudah terasa sakit dan pegal. Sesekali ia juga gantian dengan Mbok Darmi jika Jarana akan beraktivitas seperti makan ataupun sholat. Jika sudah selesai, Jarana akan meminta kembali Kalista karena dasar Mbok Darmi juga banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Mbak, apa nggak dicoba dibawa ke tukang urut? Saran Mbok Darmi. Yang Mbok lihat sih non Kalista sepertinya kesakitan. Mungkin saja ada yang sakit di badannya gara-gara banyak yang gendong kemarin waktu acara di rumah Ibu Sarah. Takutnya kecengklak atau apa. Jarana terdiam. Saat di kampung dulu memang banyak bayi yang sering diurut ke Mbak Paraji jika anaknya rewel atau demam. Bahkan kata bapaknya, Jarana pun langganan tukang urut dari bayi sampai usianya 3 tahun. Tapi jika menurut para medis dan dokter, istilah diurut atau tidak diperkenankan. Apa ada salahnya mencoba?